Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Pada para guru dan juga para wali-wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul sama-sama dalam rangka untuk saling menasihati terkait dengan pesantren yang kita cintai, pesantren Yaumi, dengan anak-anak kita yang belajar di pesantren tersebut ya. Tentunya kita semua berharap bahwasanya anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan kita dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika kita sudah wafat, maka mereka terus mendoakan kita dalam kondisi kita di alam akhirat kelak ya. Karenanya masalah anak-anak, keberhasilan mereka perlu perhatian yang serius ya, dan perlu pengorbanan dari pihak orang tua ya. Tentu dengan kerjasama yang baik antara pihak orang tua dengan pondok pesantren. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya anak-anak dan harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Demikian juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menamakan anak-anak dengan buah hati. Hadis yang masyhur ketika malaikat mencabut nyawa anak dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya kepada para malaikat, hal qabatum ya abdi, apakah kalian wahai para malaikat telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Kata para malaikat, na'am ya Rabb, benar ya Rabb. Hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mencabut nyawa dari buah hatinya ya. Di sini Allah menamakan anak sebagai buah hati, dan ini kita sebagai orang tua merasakan hal tersebut. Kita bekerja, kita membanting tulang demi untuk menyenangkan anak-anak ya. Karena memang anak-anak adalah buah hati kita, harapan kita, salah satu sebab kebahagiaan kita ya, yang kita harapkan di dalam kehidupan dunia ini ya. Dan kita tahu bahwasanya kalau anak-anak soleh dan soleha dan menjadi anak yang baik, maka kita akan merasa seakan-akan ada nikmat surga yang disegerakan ya. Betapa bahagia ketika kita melihat anak-anak kita baca Al-Quran, anak kita disuruh nurut ya, tidak membantang, tidak membantah, tidak membangkang, tidak mengangkat suara di hadapan orang tuanya, dinasihati mendengar ya, tidak nakal. Maka ini adalah, subhanallah, saya boleh katakan surga yang disegerakan, kenikmatan yang luar biasa ya. Sebaliknya kalau kita dapati anak-anak ternyata membangkang, angkat suara, membentak-bentak kedua orang tuanya, nakal, tidak sholat ya, mencuri harta orang tuanya, bikin malu orang tuanya, terjerumus dalam narkoba dan yang semisalnya, makinlah boleh dikatakan neraka yang disegerakan, neraka yang disegerakan. Oleh karenanya kita harus serius dalam mendidik buah hati kita. Karenanya para nabi dahulu mereka perhatian dalam masalah ini, makanya mereka berdoa agar mendapatkan anak-anak yang soleh ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Demikian juga Nabi Ibrahim yang berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Rabbku jadikanlah aku penegak salat, demikian juga keturunanku. Demikian juga Nabi Zakaria, wa hab li min ladunka waliya, anugerahkanlah kepada aku dari sisimu yaitu anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin dzurriyyatan thayyibah. Para nabi mereka berdoa untuk mendapatkan dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang berdoa agar mendapatkan anak-anak yang saleh. Ketika Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, di akhir-akhir surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Allah sebutkan sifat-sifat mereka yang di penghujung ayat, ketika setelah Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, Allah mengatakan ulaik yujzun ghurfata bima sabaru. Mereka inilah orang-orang
yang mendapatkan ganjaran surga, al-ghurfah maksudnya surga, bima sabaru karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat ibadur rahman kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan kami. Jadi orang-orang saleh penghuni surga, mereka dahulu memberikan porsi yang besar tentang kesolehan anak-anak, sehingga mereka mendoakan anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang soleh. Demikian juga bagaimana kisah ibunya Maryam, ya, ketika lahir Maryam, ya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, aku namakan dia ya Rabbku adalah Maryam dan aku meminta perlindunganmu wahai Allah untuk melindungi putriku dan juga keturunannya dari godaan syaitan, ya. Bahkan begitu pentingnya anak-anak soleh sampai syariat membicarakan hal ini bahkan sebelum pra pernikahan. Maka dia disebutkan dalam hadis ketika seorang menikah hendaknya memilih calon yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bi dzatid din taribat yadak." Carilah wanita yang memiliki agama, jika tidak maka kau akan merugi. Artinya seorang laki disuruh memilih ibu yang baik. Kenapa tujuan ibu yang solehah ini? Agar bisa menghasilkan anak-anak yang baik. Sebaliknya juga sang wanita disuruh untuk memilih lelaki yang soleh. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. In lam taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun 'arid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang seorang laki yang soleh, agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahilah, jangan ditolak lamarannya. Jika kalian menolak maka akan terjadi kerusakan di atas muka bumi, ya. Dan fitnah dan kerusakan yang besar di atas muka bumi. Ini dalil bahwasanya sebelum masalah pernikahan, untuk memilih pun syariat menganjurkan untuk memilih yang soleh dan solehah, ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar bisa memunculkan generasi anak yang baik. Makanya Hafiz Ibrahim, seorang penyair dari Mesir, berkata, al-ummu madrasatun in idza a'datta taibal a'raqi sya'ban, atau kata beliau, ibu adalah seorang madrasah yang pertama, ya. Idza a'datta sya'ban taibal a'raqi, jika engkau menyiapkan seorang ibu menjadi ibu yang baik, dia adalah madrasah yang pertama, maka engkau sungguh telah menyiapkan generasi yang baik, ya. Ini menunjukkan menyiapkan seorang wanita menjadi ibu yang salehah ini penting dalam keberhasilan mendidik anak-anak. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana besar pengaruh orang tua terhadap anak-anak. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Namun kedua orang kemudian mengaruhi sang anak menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ini dalil bahwasanya orang tua punya pengaruh yang besar terhadap anak-anak. Intinya perhatian syariat terhadap adanya generasi anak-anak yang soleh sangat besar. Makanya sampai sudah dipilih, setelah memilih wanita yang soleh, suami yang soleh, ketika berhubungan pun adanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang akan kau berikan kepada kami dari anak-anak, ya. Ini kita doa ketika kita hendak berhubungan. Tujuannya apa? Agar anak kita lahir menjadi anak yang soleh, ya. Lihat betapa besar perhatian syariat. Bahkan Allah menjelaskan ketika kita berinteraksi makan makanan, memberi nafkah kepada anak istri, tidak boleh sembarang. Carilah nafkah yang halal, karena ini berpengaruh tentang kesolehan anak keturunan kita. Ini mukaddimah yang saya sampaikan, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya perhatian terhadap anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh, yang merupakan buah hati kita, merupakan penyejuk pandangan kita, harapan kita di dunia, terlebih lagi
harapan bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, dari sini perlu kerjasama yang baik antara orang tua dengan pondok pesantren, ya. Tentunya yang menjadi pemegang tanggung jawab yang utama adalah orang tua, utama ayah dan ibu dari anak tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala telah bebani dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "In amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam, ya. Jadi Allah memerintahkan kita para laki, para kepala rumah tangga, bukan hanya mengurusi dirinya sendiri, tapi juga harus mengurusi anak istrinya. Ya, bukan dia cuma menjaga dirinya dari neraka jahanam, dia juga harus menjaga anak istrinya jangan sampai terjatuh dalam neraka jahanam. Maka beban yang diminta pertanggungjawaban untuk memegang beban tersebut adalah orang tua, ya. Terutama ayah. Ya, dia harus menyelamatkan istrinya dan menyelamatkan anak-anaknya semaksimal mungkin agar mereka tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Jadi kita laki-laki kepala rumah tangga diperintahkan nyuruh istri kita salat, nyuruh anak kita untuk apa? Untuk salat, ya. Kita disuruh perintah untuk memerintahkan anak istri kita untuk salat. Jadi perintah ditujukan kepada laki, kepala rumah tangga. Kemudian juga para ibu-ibu yang tinggal di rumah juga diberi beban pertanggungjawaban untuk mengurus anak-anak mereka. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha," ya. Bahwasanya kullukum ra'in, bahwasanya kalian semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, dan dipimpin oleh seorang wanita di rumah adalah anak-anaknya. Jadi wanita memiliki tanggung jawab juga untuk mengurusi anak-anak. Terlebih lagi namanya suami sering keluar rumah untuk bekerja. Sering untuk apa? Bekerja, sehingga waktu dia terhadap untuk anak-anak sedikit. Itu seorang ibu, dari sini beban pertanggungjawaban untuk mengurus anak-anak berada di kedua orang tua ini yang paling utama, yaitu ayah dan ibu dari anak tersebut, ya. Tidak boleh ayah dan ibu hanya mengurusi diri mereka dan lupa membimbing anak-anak, karena ini adalah amanah yang Allah akan minta pertanggungjawaban, ya. Bukan tugas orang tuanya cuma kasih makan saja. Kalau mau kasih makan hewan juga saya, ayam kasih makan anak-anaknya, ya. Burung kasih makan anak-anaknya, tapi itu bukan kasih makan anak-anak, tapi bagaimana membimbing anak-anak yang soleh dan soleh. Ini butuh perjuangan. Bahkan ulama dan mengatakan ini jihad di zaman sekarang, didik anak-anak bukan perkara yang mudah, dengan dunia internet, dengan dunia medsos, dengan pergaulan, hiburan, dengan hal-hal yang menghabiskan waktu, menghabiskan umur. Kedua orang tua yang bekerja sama untuk mendidik anak-anak adalah jihad fisabilillah. Sampai sebenarnya mengatakan demikian. Inspirasi yang terbaik bagi kaum di kemudian hari, di tengah-tengah fitnah yang luasa, yang mana dua orang tua sendiri terfitnah, dan anak-anak pun dikhawatirkan terfitnah dengan godaan begitu banyak. Dan kita tahu bahwasanya pendidikan dalam keluarga yaitu pengaruhnya luar biasa, luar biasa. Benar di pondok ada pendidikan keluarga kedua orang sangat besar. Makanya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tekankan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuwahhidanihi, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia anak itu menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang dia
menunjukkan pengaruh kedua orang tua sangat besar terhadap anak. Karenanya pepatah dalam bahasa Arab, faman syabaha abahu fama zalam, ya, siapanya maka dia bersalah, dia tidak berbuat zalim. Ini pepatah dalam bahasa Arab, abahu fama zalam, siapa yang mirip bapaknya maka dia tidak bersalah, dia tinggal niru bapak yang salah bapaknya, ya. Kalau ternyata bapaknya buruk, anaknya salah bapaknya. Dan ini pepatah kita di Indonesia, buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini menunjukkan pengaruh orang tua terhadap anak sangat besar. Dan ini juga yang di Al-Quran dalam surat Maryam, ketika Maryam memberi Isa dalam kondisi Nabi Isa sudah lahir, fa'atha tahmiluh, maka Maryam membawa Nabi Isa datang kepada kaumnya, ya. Kemudian kaumnya pun menuduh dia telah berzina. Kemudian kaumnya berkata, ya Maryam, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sawin wa kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, sungguhnya bagaimana kau bisa punya anak di luar? Yaitu mereka menuduh Maryam berzina, padahal tidak, memang punya anak tanpa suami. Mereka, kau punya anak nikah, bagaimana kau berzina? Ya, dahulu bukanlah lelaki yang buruk, maka mungkin bahagia, dan ibumu juga bukan wanita berzina. Di sini mereka berdalil, kok bisa Maryam dirumus dalam zina sementara bapak ibu, ya, karena mereka punya kaidah bahwasanya buahnya terlalu jauh dari pohon, dari asal yang baik, suami yang bapaknya soleh, ibunya wanita. Maryam berzina, ya. Nah, padahal tentunya tidak, ya. Tentunya Maryam tidak. Tapi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu kaidah yang atau pepatah yang ada dalam bahasa Arab dan bahkan disebutkan juga dalam Al-Quran maknanya. Dari sini pengaruh kepercayaan anak-anak kepada orang tua terhadap anak sangat besar. Saya disebutkan bisa kan bibit tahulah ayah ibunya, dan sebaliknya bisa jadi seorang anak menjadi anak yang tidak toleha, yang meletakkan batu pertamanya, bibitnya adalah kedua orang tuanya. Contoh sederhana. Artinya ketika sang anak melihat orang tuanya mengeluarkan uang bersedekah, kemudian ringan tangan untuk umrah, ya, tidak pelit, maka anaknya akan melihat dan dia belajar, oh ternyata ini kebiasaan orang tua. Dia ikuti, akan menjadi dermawan karena dulu dia hidup di keluarga yang dermawan. Bagaimana sang anak kemudian ketika dia bangun malam dia lihat bapaknya sedang sholat, atau dia pulang ke rumah baca Al-Quran, ya, maka menjadi terpengaruh karena hidup dalam lingkungan yang agamis, ya. Jadi sikap kedua orang tuanya jadi pemicu awal bagi kedua yang, sehingga akhirnya ketika anak tersebut menjadi anak soleh, maka kedua orang tuanya mendapatkan pahala jariah karena mereka itu akan benih kepada anak-anak mereka. Dan bisa sebaliknya, orang tua yang kemudian meletakkan batu pertama atas kerusakan anak-anak mereka. Contoh misalnya anak-anak belajar bohong dari kedua orang tuanya. Ketika misalnya ada yang cari ketuk pintu, assalamualaikum, ayah ada, kemudian ayahnya bilang ayah enggak ada, lagi ayah enggak ada di rumah. Di sini kelihatannya sederhana, tapi anaknya mungkin masih kecil, mungkin masih SD, tapi dia belajar bohong, oke, bohong kecil-kecilan, tapi sudah ada batu pertama tentang bohong itu bagus. Itu jadi pembohong besar yang meletakkan batu pertama ayahnya tadi. Ya. Waspada, ya. Seperti dia melihat ibunya bersikap kasar kepada ayahnya, dia lihat hal yang biasa, ibunya ngamuk-ngamuk, angkat suara di hadapan ayahnya. Kita lihat ibunya ngamuk. Nanti ketika dia nikah dia juga begitu. Jadi ini kenyataan, saya pernah menghadapi masalah
bagaimana seorang wanita yang kasar terhadap suaminya, dicek, ditanya, ternyata ibunya sudah biasa menggenggam kerah baju ayahnya. Dia sering lihat ibunya ngamuk pada ayahnya. Hingga ketika disinilah dia mempelajari perangai tersebut. Akhirnya dia membawa dosa. Dan semua dosa tersebut meriah bagi ibunya yang telah mengajarkan akhlak yang buruk kepada ayahnya. Nah, jadi pengaruh orang tua sangat besar terhadap anak-anak. Ya. Jika orang tua pelit, maka anak juga akan pelit. Biasanya demikian, bahkan lebih pelit daripada ayahnya. Orang tua memiliki perhatian terhadap agama, baca Quran, tidak sembarang nonton, ya. Maka anaknya akan ikut ke ibunya. Instagram, hobi TikTok, hobi ini juga ikut-ikutan. Ya. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi juga pada wali-wali murid agar waspada, kan menjadi kunci-kunci keburukan bagi anak-anak. Tapi jadilah kita kunci-kunci pintu-pintu kebaikan bagi anak-anak kita. Dan pertama yang akan diminta pertanggungjawaban untuk keberhasilan anak-anak adalah kita orang tua. Pondok adalah konsekuensi dari tanggung jawab kita. Makanya kita disuruh milih mondok. Pondok anak diantaranya untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, wajib bagi orang tua untuk memilihkan pendidikan bagi mereka. Jadi antaranya kita milih pondok dengan berbagai macam pondok di tanah air. Atau mungkin tidak dipondokkan, agar anak-anak bisa biasan para salafun. Masuk anak mereka ke sekolah atau punya uang, mereka panggil pendidik, muadib untuk datang ke rumah mereka, dan mereka bayar agar anak-anak mereka beradab, anak-anak yang soleh berpendidikan, tentang agama. Dari situlah orang tua boleh memilih sekolah untuk dijadikan tempat pendidikan anak mereka. Dan para wali murid ya memilih di antara yaumi ya untuk mendidik anak-anak ya. Namun bagaimanapun masing-masing punya tanggung jawab ya. Pondok ketika didirikan kemudian menerima murid-murid tentunya bukan gratis ya, dengan ada namanya uang bulanan, menunjukkan mereka juga dibebani amanah untuk mendidik anak-anak tersebut. Dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha mendidik anak tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan akad yang mereka sepakati dengan wali murid ya. Allah Maha tahu dengan usaha yang dilakukan oleh para bukan di tangan guru hanya sebagai partner untuk mendidik anak-anak. Ya, tapi yang menjadi tanggung jawab utama adalah kedua orang tua. Dari sini perlulah kerjasama antara wali murid dengan pondok demi keberhasilan anak kita sayangi. Demi keberhasilan anak kita sayangi. Pondok berusaha menyajikan kurikulum yang terbaik, aturan-aturan yang terbaik demi pendidikan anak-anak. Orang tua kerjasama dengan pondok untuk mendidik anak, ya, karena ini adalah di pundak kedua orang tua. Jika orang kemudian ketika meletakkan anaknya di pondok, kemudian seakan-akan dia berlepas diri, ini salah. Ya. Benar ya, itu masalah ya. Maka lepaskan anaknya di pondok, kemudian selesai dia tidak pernah kontak, tidak pernah evaluasi, tidak pernah bertanya. Ini adalah sikap yang salah orang tua ya. Pondok hanyalah pembantu atau partner untuk membantu anak kita untuk bisa berhasil, tapi tanggung jawab kepada kita. Nah, kita harus cek telepon anak-anak, kontak mereka, bagaimana dengan mereka, sudah sampai di mana, kita mutaba'ah itu kita ikuti perkembangannya, ya. Kita telepon, kita kunjungi, ini harus dilakukan. Nah, sehingga anak tinggal oleh orang tuanya. Ya. Kalau misalnya di kota Jakarta, ngurusin anak sebulan bayarnya mahal, bisa jadi kita mending taruh di pondok yaumi mungkin 800.000 selesai 1 bulan atau berapa juga. Jadi maksudnya bukan pondok tempat pendidikan ya. Ini pondok ini buah hati kita, bukan buah hati pondok, buah hati ustaz, bukan, ini buah hati kita. Maka kita kerjasama, hubungan dekat dengan anak-anak ya. Allah ada suksesnya
jadi anak yang baik adalah kedekatan antara anak dengan orang tua. Karena jika anak-anak dekat dengan orang tua, mereka merasa disayang oleh orang tua, maka mereka akan nurut. Mereka malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang sama orang tua. Mereka tidak ingin menyedihkan orang tua, ingin orang tua mereka menangis, yang menjadikan mereka tertahan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena kedekatan hubungan antara anak dengan orang tua harus dibina, ya, antara anak-anak dengan orang tua harus dekat, telepon, datangi, tanya, mungkin intinya bagaimana anak merasa dekat terhadap orang tua. Dan intinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah adanya kerjasama antara pihak wali murid dengan pondok dalam istilah anak-anak, ya, bagi pondok kalau maka jelas bagi wali murid kita akan melakukan ini, mengadakan ini sehingga mengerti perkembangan anak-anak mereka, ya. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak-anak, maka kerjasama yang kuat antara pondok dengan orang tua, urusan orang tua yang bertanggung jawab, orang tua sebaliknya ini urusan pondok yang bertanggung jawab, kerjasama, ya. Dan ini butuh perjuangan. Dan saya katakan tadi mendidik anak tidak mudah, ya. Saya baru mengalami itu ketika masa pandemi, ketika harus online, saya nggak berat, nggak gampang anak-anak, ya. Ulang dengan bukan yang saya miliki. Alhamdulillah ada pondok yang mau mengajari anak kita, tinggal kita support, kita dukung, kita kasih masukan. Kalau ada kesalahan kita tegur dengan cara yang baik. Ini semua demi anak-anak kita, ya. Allah bisawab, ini mungkin mau saya ingatkan kepada diri saya pribadi, juga pada wali murid dan para guru, bahwasanya keberhasilan anak adalah kerjasama yang penting antara wali murid dengan guru atau ada di pondok, sehingga dengan kerjasama tersebut saling pengertian, saling memahami, saling membantu, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh, yang kita di dunia ketika kita masih hidup, terlebih lagi ketika kita sudah meninggal. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator.